Halo teman-teman developer, di video RDT kali ini kita akan membahas mengenai date handling di Rust. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman dokumentasi Rust ataupun sedang belajar melalui halaman dokumentasinya, maka teman-teman tidak akan menemukan bagian yang menjelaskan terkait date di Rust. Sebenarnya Rust itu nggak punya fitur built-in date ya. Alasannya mungkin terkait dengan filosofi desain bahasanya itu sendiri, yang mana ingin fokus ke core dan standar library-nya. Meskipun begitu, kita masih bisa kok menghandle tanggal ataupun waktu di Rustlang dengan memanfaatkan crate yang sudah disediakan oleh komunitas. Salah satunya yang populer itu ada yang namanya Chrono. Chrono ini basisnya adalah proleptic Gregorian calendar kalau nggak salah. Itu adalah salah satu yang menjadi basis kalender yang digunakan secara global. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja di Wikipedia untuk detailnya ya. Baik, langsung saja kita buat contohnya. Pertama kita perlu install dulu ya. Jadi teman-teman silakan install dengan perintah cargo add ini cargo add chrono begini. Silakan diinstal. Saya sudah install di sini. Kemudian kita mulai dari lib.rs dulu di sini. Kita di sini akan definisikan contoh fungsi untuk beberapa use case. Misal mungkin kita mau parsing date dari inputan string, juga kita mau hitung durasi antar tanggal begitu, dan yang terakhir mungkin memformat tanggal seperti itu. Baik, langsung di sini chrono begini. Kita ambil preload-nya, kita mau semuanya langsung, nggak apa-apa. Ini asterisk. Oke. Fungsi pertama itu namanya mungkin parse date from a string begini ya. Kemudian kita ambil date str di sini, tipenya adalah string slice, lalu returnnya result. Di sini kita mau ambil date time. Ya, kita ambil yang UTC. Kemudian di sini static ini static str. Ya, lalu di sini kita mau parse date-nya itu date string-nya ke dalam chrono datetime object. Jadi kita pakai match di sini, ada yang namanya naive date, kemudian parse from str, oke. Lalu di sini date str-nya, untuk formatnya sendiri kita mau pakai itu y, kemudian di sini m, kemudian di sini adalah d, seperti ini. Nah, untuk di dalamnya sini kita langsung oke aja si parse date-nya ini. Ini kita kasih armnya let naive time begitu. Kemudian kita match lagi naive time from HMS naive time from ini from HMS OPT ya, yang ini jamnya 0, menitnya juga 0, detiknya juga 0. Oke, kemudian kita langsung return sum dengan time misalnya. Di sini ada time. Lalu untuk none-nya ini kita kasih misal errornya invalid time begini ya. Ya, invalid time. Oke, kemudian di bawah sini let naive date time. Ini naive date time. Kita ambil yang parse date-nya and time. Ya, yang ini kita ambil naive time. Oke. Kemudian yang terakhir kita ambil lagi di sini date time UTC from UTC date time. From UTC date time. Ini dia. Kita ambil si naive date time. Ya, kemudian kita tinggal return oke dengan si date time-nya. Oke, seperti ini. Yang terakhir, tinggal errornya di sini. Kita mau langsung return dia dengan pesan error parsing date. Yap, seperti ini. Kemudian di contoh kedua, kita mau kalkulasi durasi antar waktu begitu, atau antar tanggal. Di sini kita buat pub fn calculate duration between two date. Ya, between two dates. Di sini date 1 misalnya naive date, kemudian date 2 naive date, returnnya adalah in64 misalnya. Kemudian let duration, ambil di sini date 2. Oke. Kemudian sign duration since ke date 1 begini. Ini simple banget, tinggal kita return aja si duration ini
dengan 6 days. Duration, oh ya sorry, ini harusnya sama dengan ya. Ya, oops, sama dengan, ya, ini 6 days. Oke. Kemudian yang terakhir kita mau format datetime-nya begitu. Contohnya mungkin nama fungsi ya format datetime aja begini. Kemudian datetime adalah datetime UTC. Oke, return-nya adalah string. Lalu di sini langsung kita return datetime-nya, datetime format begini. Kemudian kita ambil 123 123 ya begini. Kita ambil A, kemudian koma, sorry ini koma B, B besar, oh ya B besar, kemudian E, lalu di sini H titik 2, M titik 2 di sini, kemudian sorry ini di sini, kemudian S, kemudian kita tambah satu lagi mungkin Z ya begini. Kita format ke string. Yap, seperti ini. Jadi di contoh ini cukup sederhana banget ya. Kita juga menggunakan fungsi basic yang tersedia dari Chronos di sini. Kemudian ini kita save, tinggal kita pasangkan di main RS di dalam sini. Oke, kita use di sini, use Chrono basic, kemudian kita ambil beberapa item. Di antaranya itu ada apa tadi ya? Calculate, oh ya ini. Calculate, kemudian format, kemudian yang terakhir itu parse date. Ya. Lalu di main function kita coba yang pertama mungkin date str begini sebagai inputan, sebagai contoh begitu. 2023 12 09 ya sampelnya. Kemudian untuk print line-nya di sini kita kasih misal parse date, kemudian kita ambil parse date from string. Di sini adalah date str, kemudian kita unwrap di sini. Oke, lalu kita ambil date 1 sebagai contoh untuk yang kasus kedua begitu. Kita mau lihat durasi antar tanggal begitu ya. Di sini berarti date satunya kita ambil chrono begini, kemudian naive date, lalu kita ambil from ymdopt begini. Kemudian ini sebentar, ini saya duplikat langsung untuk yang date kedua. Oke, ini kita isi dulu di sini dengan 2023 misalnya, kemudian 12, kemudian 9 begitu. Kemudian di sini unwrap juga biar nggak kelupaan. Di sini 2024, kemudian 1, misal tanggal 15 lah begini. Kita unwrap juga, lalu kita print line. Print line di sini dengan pesannya duration between dates. Oke, days di sini ya. Kemudian calculate between. Oke, ini sudah benar. Ya, udah benar. Oh, ini titik komanya. Terus untuk contoh terakhir, kita mau format datetime-nya. Kita pakai current date aja begitu. Kita pakai UTC. Now di sini, kemudian chrono UTC now. Oke. Tinggal langsung kita print line saja di sini. Formatted date time begini. Kemudian format date time, yap, di sini adalah si UTC now. Oke, tinggal kita kasih titik koma. Ini kita save, yap, nggak ada yang error. Jadi pada contoh ini kita buatkan sampel tanggal untuk masing-masing fungsi ya, yang sudah kita sediakan. Yang kita sediakan di dalam lib.rs ini. Mungkin kita coba running dulu ya. Untuk kita running itu, oke, ini saya coba pen-nya saya kecilin dulu sedikit. Yap. Kemudian kita running cargo run. Seharusnya sih nggak ada error. Ya. Jadi di sini untuk hasilnya, oke. Nah, di sini untuk hasilnya, yang pertama itu parse date-nya sudah sesuai ya. Kita mau kasih contoh itu parse date from string, jadi mungkin nanti sebagai inputan string gitu ya tanggalnya. Kemudian kita tinggal parse, kita sesuaikan dengan formatnya. Itu teman-teman bisa cek nanti ada banyak format. Lalu yang kedua juga durasi antar waktu atau antar tanggal itu di sini juga bisa kita dapatkan hasilnya. Sebagai contoh di sini itu durasinya 37 hari ya. Contohnya dari bulan 12 ini tanggal 9 ke tahun depan di bulan 1 tanggal 15 begitu. Dan untuk yang terakhir itu kita lakukan format date time.
Sebagai contoh untuk value-nya kita ambil waktu sekarang, current date begitu dengan UTC now. Seperti itu. Dan tinggal kita format sesuai yang kita inginkan. Begitu. Jadi yang pasti di sini fungsinya semuanya sangat sederhana. Kita hanya menggunakan contoh basic yang ataupun fungsi-fungsi basic yang ada disediakan oleh si ChronoCrate. Untuk contoh masing-masing juga di sini itu apa ya, sangat-sangat sederhana sekali. Yang jelas teman-teman bisa sesuaikan dengan contoh kasus teman-teman nantinya. Jadi teman-teman yang ingin handle waktu dan penanggalan di program Rust itu bisa banget memanfaatkan Chrono Crate ini ya. Yang pasti masih ada banyak lagi fungsi yang tersedia. Teman-teman bisa langsung cek dokumentasi Chrono untuk fungsi yang teman-teman butuhkan seperti itu. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video Rust Development Tips yang lainnya.